Rara Oyi, cinta, tahta, dan racun di Istana Mataram. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis belia bernama Rara Oyi. Bak sekuntum bunga yang baru mekar. Kecantikannya begitu memikat, hingga seolah alam pun berhenti sejenak hanya untuk memandangnya. Namun takdir gadis desa itu berubah drastis ketika pada usia 11 tahun, ayahnya menjualnya kepada utusan dari kerajaan Mataram. Kala itu Susuhan Amangkurat I, penguasa baru Mataram, baru saja kehilangan salah satu selirnya, dan para utusan berkelana mencari wanita cantik sebagai pengganti. Rara Oyi dibawa ke istana, namun sang raja menolak menjadikannya selir, sebab ia masih terlalu muda. Lalu ia dititipkan kepada seorang bangsawan bernama Ngabai Wirareja untuk dibesarkan kelak dijadikan istri kerajaan. Takdir kembali mengukir kisah tragis. Beberapa bulan berlalu dan kecantikan Rara Oyi yang kian mempesona membuat hati Raden Mas Rahmat, putra mahkota sekaligus anak dari Susuhan, berpikir ia tak kuasa menahan gejolak cintanya. Suatu malam ia membawa kabur Rara Oyi, menyulut kegemparan di seluruh Mataram. Sang raja murka, bukan hanya karena wanita yang ia persiapkan sebagai istrinya telah diculik, tetapi karena pelakunya adalah darah dagingnya sendiri. Rasa malu dan harga diri yang terinjak membuatnya kehilangan kendali. Ia memerintahkan penangkapan semua yang terlibat, termasuk Raden Mas Rahmat dan Rara Oyi, hidup atau mati. Di tengah pelarian, Raden Mas Rahmat menikahi Rara Oyi. Mereka hidup dalam pelukan cinta yang sesungguhnya. Namun istana tak pernah lupa. Mereka ditemukan dan ditangkap dan dibawa kembali ke hadapan raja yang telah kehilangan kasih dalam ambisi dan gengsi dirinya pribadi. Di titik inilah cinta diuji dengan kejam. Amangkurat I dalam kekejamannya yang melegenda ternyata masih menyimpan sejumput kasih sebagai seorang ayah. Ia tak sanggup membunuh putranya, tapi sebagai raja ia tak bisa membiarkan martabatnya diinjak. Maka ia menjatuhkan vonis mengerikan. Jika Raden Mas Rahmat ingin dimaafkan, maka ia harus membunuh Rara Oyi dengan tangannya sendiri. Mas Rahmat pun menolak. Cinta terlalu besar untuk ditebus dengan nyawa. Tapi ancaman raja lebih besar. Jika menolak, maka kematian pun akan menjemputnya. Rara Oyi menangis. Dalam pelukannya, ia memohon, "Bunuh aku, asalkan kau tetap hidup." Dengan hati remuk dan tangan gemetar, Raden Mas Rahmat meminumkan racun pada kekasihnya. Rara Oyi tersenyum dalam tangis sebelum akhirnya tubuhnya terkulai tak bernyawa. Raden Mas Rahmat selamat dari hukuman mati, namun ia tak pernah lagi menjadi putra mahkota. Ia diasingkan ke Lipura, di mana ia hidup dalam diam dan dendam. Bertahun-tahun kemudian, dengan kekayaan yang masih tersisa, ia mendukung pemberontakan besar yang dipimpin oleh Raden Trunoyo. Perang itu menghancurkan istana ayahnya. Amangkurat I wafat dalam pelarian, sendirian, tanpa istana, tanpa anak, tanpa cinta. Tahun itu 1967 menjadi titik akhir kejayaan Mataram. Kerajaan besar itu runtuh, bukan karena pedang musuh, tapi karena cinta yang dikhianati dan ego seorang raja yang membutakan segalanya. Dan Rara Oyi, nama abadi dalam bisikan sejarah, sebagai gadis desa yang menjadi rebutan raja dan pangeran, dan akhirnya menjadi korban dari cinta dan kekuasaan.